Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, ini kita akan update lagi untuk perkembangan pohon sancang ya teman-teman. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan selalu update untuk perkembangan pohon yang kita videokan. Jadi untuk saat ini adalah pohon yang sudah pernah kita videokan. Kita update lagi untuk perkembangannya dan sekaligus akan melakukan beberapa pengepresan terhadap percabangan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi kondisi pohon seperti ini ya teman-teman. Ini sangat subur sekali sampai ada beberapa kawat yang memang sudah masuk ke batang pohon ya teman-teman. Jadi kita langsung saja sedikit melakukan seleksi ataupun pemangkasan terhadap beberapa percabangan ya teman-teman. Kita sedikit rapikan dulu tunas-tunas yang memang kita tidak gunakan seperti ini. Kita rapikan saja. Kita potong. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah masuk kawatnya dan saya rasa ini sangat cepat pertumbuhannya. Jadi yang seharusnya kita gunakan terusan cabang ini malah lebih besar yang ini ya teman-teman. Ini malah lebih besar karena pertumbuhan ini sangat cepat. Kita langsung saja press pada percabangan yang ini agar untuk kita kurangi dulu pertumbuhannya agar bisa fokus ke cabang utama ataupun cabang terusan ya teman-teman. Yang di bagian back itu memang benar-benar subur ya. Seperti ini juga, ini harus kita kurangi. Ini intinya semua back itu mengalahkan batang terusan ya teman-teman ataupun cabang terusan. Jadi langsung saja kita stop dulu untuk pertumbuhannya. Nanti akan kita lanjutkan lagi setelah ukurannya itu mencapai pas ya teman-teman ataupun proporsional. Jadi langsung kita press dulu semuanya. Untuk di bagian atas juga, karena di bagian top ini ada percabangan seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita gunakan satu saja. Yang ini saya potong beberapa agar pertumbuhannya tidak terlalu ngebut. Jadi kita akan memelihara ataupun memfokuskan terhadap cabang pertama dan kedua yang kita gunakan sebagai terusan cabang ya teman-teman. Untuk back di sini kita langsung potong ya teman-teman. Karena ini saya rasa juga sudah lumayan besar ya. Bisa kita lihat perbandingannya dengan cabang terusan itu lebih besar ini. Jadi kita langsung saja eksekusi di bagian sini. Kita stop pertumbuhannya dulu agar bisa fokus ke cabang ataupun terusan ya teman-teman. Nah, untuk kawatnya ini kita lepas dulu ya teman-teman, karena ini kurang enak dilihat ya. Kalau sudah ada kawat masuk ini saya rasa mata itu agak sedikit terganggu dengan kawat seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung saja lepas kawat ini. Toh juga ini juga sudah ngeset ya teman-teman. Itu sudah ngeset. Jadi kita lepas saja. Yang ini juga kita akan lakukan pengamatan ulang agar ini tidak sampai masuk lagi. Ini kita ulangi saja ya teman-teman. Untuk backnya kita ulangi melakukan wiring. Atau ini kita potong saja ya teman-teman agar tidak terlalu berat. Nanti kita tumbuhkan lagi. Nah seperti itu. Mungkin ini kita arahkan ke sini. Kita lepas.
kita ganti dengan kawat yang ini ya teman-teman. Ini tujuannya hanya untuk memegang agar ini tidak terlalu turun ya arahnya. Nah, saya maunya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa kita arahkan lagi. Ini saya rasa saya biarkan saja, dan untuk yang di bagian back kita lepas saja ya teman-teman, karena di sini juga sudah kemakan. Mungkin nanti di bagian back kita menggunakan segini ya teman-teman. Namun karena di sini ada titik tumbuh ataupun ada tunas, jadi saya biarkan dulu sembari menunggu tunas di area sini. Untuk 2 back ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Oke. Ini saya rasa terlalu mepet, jadi kita potong saja. Kita akan gunakan ini dan ini ya teman-teman. Kita mencari di sini. Dan yang di bagian atas kembali kita wiring lagi, karena ini terlalu berat juga, nanti takutnya arahnya itu melenceng ya teman-teman. Kita gunakan kawat yang ini aja ya teman-teman, karena adanya cuman ini saja. Jadi sebenarnya ada kawat yang lebih besar, cuman itu motong terlalu banyak. Saya rasa kita cukupkan untuk menggunakan kawat seperti ini saja. Ini saya dobeli karena saya rasa ini akan berat ya teman-teman, bebannya terlalu berat, jadi ini nanti akan turun ke bawah. Sebelum itu kita antisipasi dengan kawat lagi untuk mengarahkan ini ke bagian atas. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk mengurangi beban dari batang yang ini. Oke, kita langsung saja ukur gunting. Nah, ini nggak masalah dulu ya untuk kawatnya itu tumpang tindih. Sebenarnya sih kurang rapi ya menurut saya, cuman ya agar ini lebih aman, saya tidak mempermasalahkan terkait dengan perapian pengawatan ya teman-teman. Jadi nggak rapi itu juga saya biarkan saja, yang penting untuk kawatnya ataupun batang pohon itu aman. Ini saya rasa kurang ya. Oke, nggak masalah seperti itu. Jadi kita tunggu lagi terkait perkembangan pembesaran terhadap percabangan yang memang kita perlukan ya teman-teman. Dan ini sedikit saya arahkan juga, ini sedikit saya arahkan agar terlihat lebih menarik lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini saya rasa terlalu panjang ya. Jadi apakah kita akan menggunakan yang ini sebagai terusan ya teman-teman, karena untuk back saya rasa ini terlalu panjang, terlalu apa ya, untuk jaraknya lumayan panjang. Jadi kita langsung saja potong agar tidak 2 kali kerja nantinya. Kita langsung potong press di bagian sini. Oke, kita press seperti itu. Ini sudah ya, ini sudah, dan ini juga saya rasa kaku ya teman-teman, jadi kita potong di area sini. Nah di bagian sini ada mata tunas ataupun di area sini ya, di belakangnya, jadi nanti kita akan gunakan yang itu. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ada mata tunas ya. Ada mata tunas di sini, kita tumbuhkan yang itu dan kita gunakan yang ini sebagai percabangan nantinya. Dan di bagian top juga kita akan menggunakan kurang lebih di area itu ya teman-teman, karena di sini ada mata tunas saya lihat.
Jadi nanti begitu pembesarannya ini pas, kita langsung press di area sini, di atas ini ya teman-teman, di atas mata tunas. Kita gunakan yang itu untuk terusannya ataupun topnya ya teman-teman. Untuk perakaran sih masih ya bisa dibilang lumayan ya teman-teman. Cuman ada beberapa akar yang bolong di area sini. Di sini memang ada kosong, seperti yang kita lihat di area sini ya teman-teman. Ini ada kosong, dan di bagian belakang juga masih saya rasa ya. Apa sudah numbuh saya kurang tahu. Oh, ini sudah numbuh ya teman-teman. Jadi di bagian belakang itu sudah merata untuk perakarannya. Hanya saja di bagian depan itu kurang ya. Jadi untuk di bagian belakang ini perakaran sudah bagus. Hanya saja kita kurang satu akar di area sini. Area depan sini yang narik ke depan. Oke, mungkin nanti seiring berjalannya waktu ini bisa ditumbuhkan untuk perakarannya. Jadi untuk update saat ini mungkin saya rasa segitu ya teman-teman. Jadi ini bahan dari hasil stek batang dulunya. Stek batang yang memang kita tancapkan ngawur ya teman-teman. Jadi karena itu tumbuh, kita coba program untuk perakarannya bagus. Kita langsung pelihara ya. Untuk di bagian percabangan yang satu dan kedua ini untuk daunnya saya biarkan karena kita menarik pertumbuhan ini agar lebih cepat ya teman-teman. Ini dan ini agar lebih cepat, jadi kita biarkan saja. Nah untuk yang ini saya rasa kita potong saja karena kita memerlukan nantinya percabangan di area sini. Cabang di area sini yang akan menjadi terusan. Nanti kita akan potong di area sini ya teman-teman. Kita potong. Oke, untuk perakaran kita tidak perlu melakukan penataan lagi ya teman-teman. Kita tinggal menunggu akar itu numbuh menyebar. Oke, sekiranya itu dulu video untuk update pohon ini, yang nantinya kita akan update lagi perkembangannya seperti apa. Mungkin video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini, dan buat teman-teman yang baru saja bergabung. Seperti biasa, saya harapkan juga support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini. Dan jika ada teman-teman yang mempunyai tips ataupun saran juga bisa tuliskan di kolom komentar ya. Karena di sini kita sifatnya sharing. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar untuk membuat karya seni bonsai yang membuahkan hasil yang maksimal nantinya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.